Salam sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Indah sekali firman ini mengingatkan kita semua supaya mencari hormat dari Allah yang Esa. Jangan mencari hormat kepada yang lain, tapi carilah hormat yang dari Allah yang Esa. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akar penyebab ketidakpercayaan adalah dosa. Seperti kanker di dalam tubuh kita. Dosa membuat seseorang tidak percaya dan mati secara rohani. Dalam alur nats kita, Yohanes pasal 5 ini, orang-orang Yahudi menjadi ilustrasi yang sempurna dari realitas yang merusak ini. Yesus telah membingkai kondisi umat manusia dalam konteks pencarian kehormatan. Setiap manusia ingin dihormati. Oleh karena itu, setiap manusia melakukan segala cara demi menemukan kehormatan. Bahkan sampai mencari kehormatan yang sesungguhnya tidak pantas memberikan kehormatan. Dalam nats ini Tuhan Yesus berbicara kepada sekelompok pimpinan agama Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Yesus memilih hal ini sebagai akar permasalahan mengapa orang-orang tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya dan datang kepadanya supaya menjadi terhormat. Masalahnya bukan karena kurangnya bukti atau saksi-saksi tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah dan juru selamat. Melainkan karena manusia ingin memuliakan dirinya sendiri dengan mengabaikan hal-hal yang ditawarkan oleh Allah sendiri. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus. Kristus mengajarkan bahwa kita masing-masing mempunyai kompas kemuliaan dalam tanda kutip. Seperti ketika orang memuji kita, kita sangat menyukainya dan itu sering membuat kita bahagia. Maka orang-orang yang berbuat sesuatu yang mengagumkan, pengen dia mendapat respon pujian. Bagaimana kompas kemuliaan itu bekerja karena kita semua bergumul dengan keinginan-keinginan untuk mendapatkan pujian, hormat, kemuliaan, penghargaan. Bahkan orang Kristen sejati sekalipun. Penginjil Demodi pernah ditanya oleh seorang jurnalis, siapakah orang yang memberi kesulitan paling besar dalam hidup pelayanan Anda? Orang yang paling memberi kesulitan besar dalam pelayanan Anda. Lalu dia tersenyum dan menjawab, tantangan besar manusia tidak lain adalah dirinya sendiri. Diri kita sendirilah yang menjadi sumber kesulitan paling besar dalam perjalanan hidup kita, bukan orang lain. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ciri kesombongan adalah suka memuji diri sendiri. Suka membangga-banggakan prestasi yang dia capai. Ini menyoroti bahaya cinta akan pujian yang dapat merusak segala-galanya. Memuji diri sendiri kadang perlu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Tetapi memuji diri yang berlebihan, tetap saja segala sesuatu yang berlebihan pastilah tidak baik. Harry S. Truman berkata, sungguh menakjubkan apa yang bisa Anda capai jika Anda tidak peduli siapa yang mendapatkan penghargaan.
Kita berada di dunia ini untuk menyelesaikan tugas dan misi yang diembankan oleh Tuhan Yesus dan yang diberikan untuk kita teruskan dalam perjalanan hidup. Kita diciptakan untuk memenuhi panggilannya, sehingga bukan kita yang harus mendapat sorotan, tapi Tuhanlah yang seharusnya disorot dan mendapatkan kemuliaan. Karena kita hanyalah pelayan, suruhan. Tokoh pentingnya atau penguasa itu adalah Tuhan. Tuhan telah memberi kita kemampuan untuk berprestasi, menuntut ilmu dengan baik, bekerja dengan baik, mencapai prestasi-prestasi, memiliki talenta-talenta dari berbagai-bagai macam. Tuhan memberikan. Dia menganugerahkan kita posisi penting. Pada akhirnya pujian apa yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri yang sebenarnya pantas kita syukuri. Di Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu sendiri. Orang luar dan bukan bibirmu sendiri katanya. Indah sekali jika bukan kita yang memuji kita, tapi adalah orang lain. Jika seseorang lebih mementingkan apa yang orang lain pikirkan dari apa yang Allah pikirkan, maka imannya sangat diragukan. Tuhan Yesus memperingatkan bahwa mencari kemuliaan dan hormat dari Allah adalah kunci untuk memiliki iman sejati. Dan bagi orang yang punya iman sejati, kita harus lebih menghargai ketaatan kepada Tuhan daripada pujian manusia yang bermegah di dalam penebusan kita. Jauh lebih melampaui pujian manusia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini? Masih adakah di antara kita yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang baik kita? Kewajiban baik moralitas, etika, pekerjaan, kewajiban agama, melakukan kebaikan dan melayani hanya untuk mencari dan mendapat kemuliaan dan kehormatan dari manusia. Orang beriman tidak hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri semata, tetapi untuk terutama menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bekerja dan melayani Tuhan sampai meninggalkan kesenangan kita, mengorbankan apa yang ada pada kita, bahkan memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan apa yang kita punya sebagai persembahan, semua itu harus kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itulah kita menjadi orang yang tepat. Dari Tuhanlah kita memperoleh kehormatan dan kemuliaan dalam hidup kita. Itu jauh lebih berharga daripada manusia. Maka dalam Kolose 3:23 dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita harus senantiasa menguji diri dan hati kita setiap saat untuk melihat apakah kita masih setia meninggalkan Tuhan di atas diri kita sendiri. Maaf, apakah kita masih setia meninggikan Tuhan di atas diri kita sendiri? Jangan-jangan kita sudah terlalu memuji diri dan meninggikan diri sendiri, atau kelompok kita dan terjerat pada kesombongan, kebanggaan yang sia-sia. Iman yang sejati harus berpusat kepada Allah, bukan pada pengakuan dunia. Walaupun itu penting, mencari kemuliaan dari Allah, itulah kunci orang beriman yang sejati dan hidup yang bermakna. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan supaya kami tidak mencari hormat kepada manusia. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan, suruhan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang harus melaksanakan tugas kewajiban panggilan kami dari Tuhan untuk hormat bagi Tuhan. Dan hormat dari Tuhan itulah yang kami rindukan. Dan ketika itu terjadi, maka hormat kami pun terangkat setinggi-tingginya.
Terima kasih Tuhan atas peringatan ini, supaya tidak ada satu orang pun di antara kami, kalau tidak dihormati, dipuji orang lain, maka kami tidak mau bekerja. Biarlah semua yang kami lakukan adalah demi hormat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah diri kami tidak dihargai, tidak dihormati orang dengan apa yang kami inginkan. Tapi kalau mereka memuji Tuhan, itulah kehormatan kami. Terima kasih Tuhan Bapa Surgawi, berkati kami dan jadikan keluarga dan anak-anak kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk menghormati Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri. Karena itu apapun persoalan yang kami hadapi, jika itu kami boleh lewati di dalam iman atas pertolongan Tuhan, maka bukan diri kami yang harus dipuji, tapi nama Tuhanlah yang harus kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarkan itu mendorong kami untuk bekerja, melakukan aktivitas apapun yang kami terima dari Tuhan adalah semua demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kelak kami Tuhan hormati dan hargai sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, bersama Roh Kudus-Mu kami akan menjadi hamba-hamba yang baik. Jika kami punya motivasi yang baik, jadikan semua hidup kami untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hormat bagi diri kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.